dokter ada Aromagasi, SHMKM, lalu ada dokter DRH Siti Rektifah Trihandari sebagai dosen penguji yang hari ini terima kasih juga telah memberikan kesempatan dan bersedia hadir dalam sidang skripsi saya hari ini. Sebelum mulai, izinkan saya membaca Al-Quran dulu. Di sini saya membacakan surat Toha ayat 25 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka sidang pagi hari ini. Di sini judul penelitian yang saya teliti ini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan mental emosional pada remaja di SMK Rosmah Karawang tahun 2025. Di sini ada pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini ada dari latar belakang, kemudian ada tujuan, ada tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep, hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan dan saran. Lalu langsung saja masuk ke bagian yang pertama, ini ada latar belakang. Latar belakangnya di sini ini kesehatan mental merupakan salah satu aspek yang terpenting bagi setiap manusia. Ini sejalan dengan definisi sehat dari WHO. Sehat di sini merupakan keadaan di mana setiap orang ini bukan hanya terbatas dari bebasnya penyakit, tetapi keadaan di mana tercipta keseimbangan antara kesehatan dari jasmani atau fisik dan rohani, melalui mental, batin, dan jiwa. Masalah kesehatan mental ini merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi masyarakat, terutama pada remaja. Masa remaja ini merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa yang lebih tinggi lagi. Dan pada masa remaja inilah fase di mana remaja sibuk mencari jati dirinya untuk mengenal dunia yang lebih luas lagi. Keadaan inilah yang banyak membuat remaja kaget akan perubahan-perubahan yang terjadi pada hidupnya, yang mana ini akan mempengaruhi derajat kehidupan serta perkembangan kesehatan mental emosionalnya. Menurut WHO, sebanyak 13,2% atau setara dengan 260 juta jiwa hidup dengan gangguan mental, dan 1 dari 7 remaja mengalami gangguan mental. Dan berdasarkan data regional Asia Tenggara, India merupakan negara dengan gangguan mental tertinggi, yaitu sebanyak 56.975.969 penduduknya, atau sebanyak 45% dari penduduknya mengalami gangguan mental. Dan Indonesia ini berada di urutan kedua dengan prevalensi terbanyak, ini 9.162.866 penduduknya, atau sebanyak 3,7% dari penduduk di Indonesia. Lalu di sini juga ada prevalensi kejadian di Indonesia yang saya ambil pertama dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018. Hasil dari Riskesdas ini yang pertama ada prevalensi kejadian gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun sebanyak 706.698, atau sebanyak 90,8% penduduknya mengalami gangguan mental. Lalu pada kelompok usia 15 atau 24 tahun, yakni memasuki usia remaja, prevalensi kejadian ini sebanyak 157.695, atau 10% dari penduduk remajanya mengalami gangguan mental. Lalu di sini juga ada di prevalensi dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat menyumbang 130.528 penduduknya, atau sebanyak 12,1%-nya mengalami gangguan mental. Dan pada kelompok remajanya yang umur 15 sampai 24 tahun, prevalensi kejadian ini sebanyak 11.968, atau sebanyak 11,7% penduduk Jawa Barat remajanya mengalami gangguan mental. Lalu yang terakhir ada
Kabupaten Karawang. Ini sebanyak 2.536 atau 7,48% penduduknya penduduk di atas 15 tahun ini mengalami gangguan mental emosional. Lalu dari riset INA MHS atau National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022. Penelitiannya ini dilakukan pada remaja yang berumur 10 sampai 17 tahun. Nah, yang mana menghasilkan sebanyak 1.974 atau 34,9% remaja mengalami gangguan mental. Lalu pada prevalensi remaja lakinya sebanyak 9,97 remaja atau sebanyak 34,6%-nya mengalami gangguan mental, dan pada remaja perempuannya yang mengalami gangguan mental sebanyak 9.977,35,1% remaja mengalami gangguan mental. Lalu di sini juga ada masalah kesehatan mental yang banyak dihadapi remaja. Pada yang pertama ini ada kejadian depresi. Kejadian depresi ini menyumbang sebanyak 5,3% kejadian di Indonesia pada remaja. Lalu kecemasan sebanyak 26,7%. Lalu ada stres pasca trauma sebanyak 1,8%. Lalu ada permasalahan perilaku sebanyak 24%. Dan yang terakhir ada permasalahan hiperaktif, yakni sebanyak 10,6%. Dan di sini juga ada domain yang dihadapi remaja yang mengakibatkan remaja ini mengalami kejadian gangguan mental. Yang pertama ini ada permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga ini menyumbang sebanyak 64,7%. Lalu ada permasalahan teman sebaya ini berada di sebanyak 41,1%. Lalu ada permasalahan di sekolah atau di pekerjaannya sebanyak 39,3%, dan permasalahan di stres personal ini sebanyak 27,2%. Lalu yang paling terbaru dari SKI atau Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 ini menghasilkan sebanyak 630.827 penduduk atau sebanyak 2%-nya penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Dan pada prevalensi kelompok umur 15 sampai 24 tahun ini sebanyak 130.977 atau sebanyak 2,8% penduduknya mengalami gangguan mental. Dan pada provinsi Jawa Barat ini berada di urutan paling pertama dengan kejadian gangguan mental, jadi sebanyak 113.568 penduduknya atau sebanyak 4,4% penduduknya mengalami gangguan mental. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, tujuan utamanya ini mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan kesehatan mental emosional pada remaja di SMK Rosma pada tahun 2025. Lalu tujuan khususnya yang pertama ini mengetahui gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan kesehatan mental emosional pada remaja di SMK Rosma Karawang tahun 2025, mengetahui gambaran distribusi frekuensi pada variabel gangguan mental emosional remaja di SMK Rosma Karawang tahun 2025. Lalu mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan hubungan antara karakteristik usia dan morfografi, ini berupa variabel umur dan jenis kelamin dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK Rosma tahun 2025. Lalu mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan hubungan antara pendapatan orang tua dengan gangguan mental emosional. Ya, lalu ada mengetahui gambaran distribusi dan hubungan antara peran orang tua dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK Rosma Karawang tahun 2025. Selanjutnya ini ada mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan hubungan antara kejadian kekerasan atau bullying dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK Rosma Karawang tahun 2025. Dan yang terakhir ini mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan hubungan antara kebiasaan perokok dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK Rosma tahun 2025. Di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ini ada remaja.
Remaja ini merupakan kelompok umur pada rentang umur kalau menurut WHO dari 10 sampai 18 tahun. Kalau menurut Kementerian Republik Indonesia, remaja ini berkisar dari umur 10 sampai 19 tahun. Lalu di sini juga saya dapatkan ada tahap-tahap perkembangan pada remaja. Ini ada 3 bagian. Ini ada periode pertama. Ini berkisar dari umur 12 sampai 15 tahun. Yang mana ini fase di mana remaja ini mengalami yang namanya pubertas dan dia kaget dengan perubahan-perubahannya. Lalu ada remaja tengah yang dimana ini pergejolakan emosionalnya mulai tinggi, dan yang terakhir ada remaja akhir yang ini pada usia 18 sampai 21 tahun. Di fase inilah remaja mulai calm down dengan emosionalnya. Lalu di sini juga ada faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan emosional pada remaja. Yang pertama ini terjadi perubahan fisik. Perubahan fisik di sini bisa terjadi karena perubahan hormon, terjadinya hormon-hormon, lalu ada juga peran dan pola asuh orang tua. Lalu di sini juga ada perubahan interaksi dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Lalu di sini juga ada gangguan kesehatan mental. Nah, menurut WHO ini gangguan mental ini terbagi menjadi klasifikasinya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada gangguan emosional. Ini salah satu permasalahannya ini ada anxiety sama depresi. Lalu ada gangguan ADHD atau gangguan perilaku, lalu ada gangguan makan, lalu ada psikosis, permasalahan psikosis, lalu ada konsentrasi berdasarkan ke bunuh diri dan menyakiti diri sendiri, lalu ada faktor perilaku berisiko. Lalu di sini juga ada faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional ini dikelompokkan menjadi 3 faktor. Yang pertama ada faktor individu, keluarga, lalu ada faktor lingkungan sosial dan pertemanan. Nah, faktor individu ini berupa jenis kelamin, umur dan jenis kelamin. Lalu ada faktor keluarga yang ini berasal dari pendapatan orang tua dan peran orang tua. Lalu ada faktor lingkungan sosial dan pertemanannya ini kejadian kekerasan atau bullying serta kebiasaan merokok. Lalu di sini ada kerangka teori dan kerangka konsepnya. Kerangka teorinya berupa usia, jenis kelamin, genetik. Ini merupakan faktor dari faktor individu. Lalu ada faktor dari faktor keluarga, yaitu permasalahan peran orang tua dan pendapatan orang tua. Lalu ada faktor lingkungan dan sosial, faktor lingkungan sosial dan pertemanan, yaitu kejadian kekerasan atau bullying, kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol. Nah, kerangka teori ini saya buat dari modifikasi. Modifikasinya dari mana? Dari DSM-5 atau saya ambil juga dari SKI. Dalam SKI, lalu ada dari Santrop tahun 2023, lalu ada peneliti-peneliti terdahulunya. Lalu di sini juga ada kerangka konsep. Kerangka konsepnya di sini pertama pada variabel independen. Pada variabel independen ini saya ambil menjadi 6 variabel. Yang pertama ada umur, lalu ada jenis kelamin, ada pendapatan orang tua, ada peran orang tua, lalu ada kejadian kekerasan, dan yang terakhir ada kebiasaan merokok. Serta pada faktor independennya saya ambil menggunakan gangguan kesehatan mental emosional pada remaja. Di sini juga ada hipotesisnya. Hipotesis penelitiannya yang pertama ini ada hubungan antara umur dengan gangguan mental emosional pada remaja di SMP Ros Makarawang. Lalu ada hubungan antara jenis kelamin dengan gangguan mental emosional pada remaja. Lalu yang ketiga ini ada hubungan antara pendapatan orang tua dengan gangguan mental emosional pada remaja di SMP Rosma. Lalu ada hubungan peran orang tua dengan gangguan mental emosional
sini juga ada hasil penelitian. Pertama ini berdasarkan hasil analisis univariat. Berdasarkan hasil analisis univariat, ada variabel umur. Ini saya bagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada di bawah umur 17 tahun dan di atas 17 tahun. Frekuensi pada umur di bawah 17 tahun ini sebanyak 88 atau sebanyak 58,7%, lalu di atas 17 tahun sebanyak frekuensinya sebanyak 62 atau sebanyak 41,3%. Lalu pada jenis kelamin ini ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya ini sebanyak 97 responden dan perempuannya sebanyak 53 responden. Pada pendapatan orang tua di bawah UMR ini sebanyak 49 responden dan yang di atas UMR sebanyak 101 responden. Lalu di sini juga ada peran orang tua. Peran orang tuanya di sini saya bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama neglectful parenting, ini sebanyak 29%. Lalu ada affectionate constraint sebanyak 8%. Lalu ada affectionate control sebanyak 111 responden dan yang terakhir ada optimal parenting, ini sebanyak 2 responden. Lalu ada kejadian kekerasan. Di sini saya bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada kategori tidak mengalami. Ini sebanyak 49 responden dan pernah mengalami kejadian kekerasan. Ini sebanyak 101 responden. Lalu ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok rendahnya ini sebanyak 75 responden dan tingginya sama 75 responden. Dan pada variabel gangguan mental emosional ini saya bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada normal dan GME atau gangguan mental, terindikasi gangguan mental. Yang normal ini sebanyak 31 responden dan yang terindikasi gangguan mental emosional ini sebanyak 119 responden. Lalu pada hasil bivariat atau analisis hubungan, di sini ada pada variabel umur. Variabel umur ini pada umur 17 tahun di sini yang mengalami gangguan mental emosional ini sebanyak 63 responden dan pada kategori umur di atas 17 tahun ini yang mengalami gangguan mental emosional ini sebanyak 6 responden dan menghasilkan OR-nya sebanyak 3,704. Lalu ada hasil p-value-nya yakni 0,010. Dan ini artinya adanya hubungan yang signifikan antara umur dengan gangguan mental emosional. Lalu di sini berdasarkan variabel jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki yang terindikasi mengalami gangguan mental emosional sebanyak 89 responden. Lalu pada kategori perempuan, yakni sebanyak 30 responden yang mengalami gangguan mental emosional. Dan dihasilkannya juga OR, yakni 0,117 dan juga p-value-nya 0,00, yang mana artinya ini ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan gangguan mental emosional. Lalu di sini ada pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua di sini kategori umur yang mengalami gangguan mental emosional sebanyak 39 responden. Dan pada kategori di atas UMR yang mengalami gangguan mental emosional ini sebanyak 21 responden dan menghasilkan p-value yakni 1,00, yang mana menyatakan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan orang tua dengan gangguan mental emosional. Maksud disimpulkan ini dari variabel Lalu di sini ada peran orang tua. Peran orang tuanya ini hasilnya ini menghasilkan p-value 0,013, yang mana ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMA. Lalu pada kejadian kekerasan atau bullying menghasilkan p-value yakni 0,000, yang mana dapat disimpulkan yakni adanya hubungan yang signifikan antara kejadian kekerasan dengan gangguan mental emosional. Lalu di sini terakhir ada hubungan kebiasaan merokok. Ini ada perilaku merokok rendah yang berhubungan ini sebanyak
29 responden dan perilaku merokok tinggi yang mengalami gangguan mental emosional, yakni sebanyak 60 responden yang menghasilkan P value yakni 1, yang mana hasilnya kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan antara kegiatan merokok dengan gangguan mental emosional. Pada slide terakhir, kesimpulannya yakni hasil distribusi frekuensi kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK Marawang yang terindikasi mengalami gangguan mental emosional ini sebanyak 119 atau sebanyak 79,3% respondennya mengalami terindikasi gangguan mental emosional, dan sebanyak 31 respon atau 20,7% remaja tidak terindikasi mengalami gangguan mental emosional. Lalu kesimpulan yang kedua, ini pada hasil penelitian yang dilakukan sebanyak 88 responden di umur di bawah 17 tahun mengalami gangguan mental emosional dan didominasi oleh laki-laki sebanyak 97 responden dengan rata-rata pendapatan orang tua di atas UMR sebanyak 101 responden. Dan pada peran orang tua, mayoritas responden merasakan yakni affectional control dengan jumlah responden sebanyak 111 atau menyumbang sebanyak 74% dengan rata-rata responden mengalami kejadian kekerasan atau bullying dan kebiasaan merokok yang seimbang antara perilaku merokok rendah dan perilaku merokok tinggi sebanyak 75 responden. Lalu di sini juga kesimpulannya dari semua variabel yang berhubungan yang adanya hubungan yang signifikan dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK yang pertama ada umur dengan P value 0,010, lalu ada jenis kelamin yakni dengan P value 0,000, lalu ada peran orang tua dengan P value 0,013, lalu ada kejadian kekerasan dengan P value 0,00. Dan yang terakhir ini ada variabel yang tidak mengalami gangguan mental emosional yang tidak ada hubungannya dengan gangguan mental emosional secara signifikan, yang ini pertama ada pendapatan orang tua dengan P value 1 dan kebiasaan merokok dengan P value juga 1. Lalu ada saran menurut untuk remaja diharapkan agar lebih aware dalam permasalahan kesehatan mental emosional. Jikalau merasa ada yang bermasalah dengan diri kalian, cobalah untuk terbuka dan bercerita kepada orang-orang yang dirasa tepat dan dipercaya, misalnya teman, guru, dan orang tua. Lalu untuk sekolah diharapkan agar bisa lebih aware dengan kesehatan mental emosional pada siswa-siswinya dengan menyediakan layanan bimbingan konseling atau BK yang aktif serta konsisten untuk setiap muridnya bisa berkonsultasi atau berkonseling terkait permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Lalu ada instansi kesehatan diharapkan lebih aktif dan untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan dan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan screening rutin guna menghindari terjadinya kejadian gangguan mental emosional pada remaja. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengeksplor faktor-faktor lain yang mungkin berhubungan dengan kejadian gangguan mental emosional pada remaja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Kak Kariana mau minum dulu? Nggak mau minum ya kamu nih? Mau minum jamu saya? Kamu puasa? Oh. Oke, terima kasih Kaliana. Lumayan ya, ngos-ngosan. Kayaknya kelihatan struggle juga ketika menyebutkan angka. Ya, angkanya banyak. Nah, saran saya secara pribadi, nanti kalau ketemu angka banyak begitu, kalian pilih aja, nggak usah disebutin semuanya. Misalnya tadi ada persen, ya udah sebutkan persentasenya aja, nggak usah sebutkan seluruhnya. Kemudian jangan lupa kalau desimal, saya suka terganggu tuh. Nanti kalau kamu jadi news anchor ya, sering kali tuh kalau desimal tuh nggak usah disebutin satuan, puluhan, ratusan gitu, jadi malah salah. Ya, sebutkan angka satu-satunya aja gitu, 3,96 misalnya gitu, jangan 3,
Tadi jadi 0,010 dibilangnya 0,10. Salah, harusnya 0,01 kan tadi. 010 tadi kan. Oke. Itu ya supaya nanti bisa diperbaiki pada saat presentasi. Nanti bakalan jadi ahli ini kayaknya nih. Ahli kesehatan mental. Ngikutin Bu Arum. Baik, kita silakan Bu Arum sama Bunda Dari yang mana dulu yang mau memberikan Uji pertama. pertama Bu Arum. Silakan Bu Arum. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dini. Ya, selamat ya Diana atas skripsinya. Saya penasaran nih kenapa ngambil judul ini. Ya, sebenarnya saya juga tertarik ya dengan isu kesehatan mental juga emang lagi booming juga, dan dalam diri saya sendiri saya kemungkinan saya pernah menjadi pelaku dan sebagai pernah juga jadi ya mungkin pelaku pembuli dari zaman SD. Mungkin saya juga pernah merasa, dan juga saya pernah jadi korban juga. Pernah jadi Aku pelaku pelaku korban. Iya, awalnya dari Awalnya korban dulu. dari pelaku saya sering mungkin mengejek-ngejek ya Oh, zaman SD. verbal. Ya, saya sering mengejek-ngejek. Karena menyadari. Jadi insight. Lalu zaman SMP, pada saat SMP saya pernah juga jadi korban. Jadi kayak Jadi baru ngerasain Iya, ya, sekarang apakah- sadar gitu ya. apakah saya apa yang salah gitu. Jadi Oke. saya Jadi alasan pertamanya adalah pribadi. Ya. Dan juga isunya ini Ya, memang kalau kita lihat ini menjadi darurat ini ya, kesehatan jiwa di Indonesia ya, dari Diskesdas di tahun 2018 itu memang sudah ada peningkatan. Cuma memang kalau boleh Bu Arum ngasih saran sebenarnya untuk di latar belakang karena sudah ada data terbaru ya, ambil saja yang data SKI gitu, jadi nggak terlalu Redundant. dan kita kan cari yang terupdate ya. Kamu kan tadi masukin Diskesdas juga, SKI juga, padahal itu data yang polanya sama, pertanyaan sama, cuma yang membedakan adalah responden dan tahunnya. Jadi kalau boleh saran, update-nya yang terbaru saja di data SKI 2023 itu sebenarnya sudah yang paling baru. Jadi Diskesdasnya dihapus saja, kecuali kamu mau bikin tren di latar belakang, mau melihat bahwa ini semakin Makin parah. meningkat, dibikin grafik. Jadi ada ininya, yang syukur-syukur bisa melihat di tahun sebelumnya. Diskesdas kan ada juga di tahun 2013 ya. Nah itu sebenarnya kalau kamu mau ambil itu malah jadi menarik karena akan dibikin grafik. Jadi 2015 berapa, 2013 untuk remajanya saja kan SKI itu, Diskesdas itu menggunakan SRQ itu udah lama banget, dari awal ini juga sudah ada. Jadi kalau kamu ambil beberapa itu hanya data untuk remajanya saja, kemudian dibikin diagramnya adalah grafik, itu malah akan lebih menarik bahwa ini menjadi nilai plus justifikasi kamu bahwa ini penting banget loh buat dilihat. Ya, itu saran yang pertama. Nah, kemudian sebelumnya nih, mungkin kepenulisan kali ya. Ini banyak yang tipe-tipe sama, bedakan penghubung dengan kata Awalan. apa namanya? Ya, awalan, penghubung gitu. Di Kata sana, tunjuk. di kalangan, nah ini masih ya di masa saya sedikit ini karena semakin kesini mahasiswa semakin Salah tidak ya, bisa membedakan mana awalan, mana kata penghubung, mana kata petunjuk gitu. Kalau awalan dan akhiran kan kalau misalkan dimasak, dilakukan itu disambung. Tapi kalau misalkan di fase ini, nah, itu kan sebagai petunjuk pada saat fase ini artinya, dan ini banyak banget. Ya, jadi silahkan karena apa? Sudah bagus isinya, tapi kalau dalam penulisannya masih jorok ya, maaf ya, itu sayang banget gitu. Yang tadinya saya udah mau, wah ini bagus, tapi lah kok nulisnya gini ya. Sama penggunaan huruf asing ya, sila asing silakan di Italik. Di italik. Nah kemudian di tujuan ini sebenarnya untuk yang C sampai berikutnya ini nggak perlu dituliskan lagi mengetahui gambaran distribusi frekuensi karena yang B-nya sudah include semua. Ya jadi kan double tuh
Yang A-nya oke, gambaran faktor yang berhubungan dengan kejadian. Kemudian bedanya yang B dengan C untuk mengetahui gambaran sebenarnya sama saja kan? Ya, jadi yang C dan seterusnya mengetahui hubungan saja antara variabel independen dengan dependen. Ya. Kemudian, nah, saya menyoroti ke teori DSM itu apa sih? Panjangannya DSM. Karena teori yang kamu ambil kan teori DSM. Nah, apa itu teori DSM? Manual Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorder. Iya, itu apa sih sebenarnya DSM itu? Kaitannya dengan teori yang kamu tuliskan di kerangka teori di halaman 23. Di situ kan kerangka teorinya teori modifikasi DSM 4 ya dalam SKI 2023. Nah, itu maksudnya apa kalau boleh tahu? Saya buka SKI di sini juga tadi saya sampaikan juga di situ ada dimensi ini diambil dari yang ada di dalam DSM 5 ini jadi dan juga dari Gestalt juga. Ya, DSM itu kan sebenarnya dia hanya diagnostik ya, statistik manual mental disorder. Jadi dia tuh hanya pedoman untuk menentukan menghitung dia itu menderita gangguan mental emosional atau mungkin bipolar. Jadi penentuan diagnostiknya saja, tapi bukan sebuah teori. standarnya ya, jadi standarnya bahwa misalkan seseorang itu terkena DSM itu kan sebenarnya banyak ya, ada DSM 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya di Indonesia sebenarnya pakainya yang 4 masih, bukan yang 5 ya. Apalagi kalau ngomongin depresi itu, ya depresi ansietas itu sebenarnya kita DSM-nya masih di 4. Masih pro dan kontra antara 4 dan 5. Nah, dan itu bukan teori sebenarnya, itu hanya untuk menegakkan diagnosis. Jadi kayak indikatornya lah bahwa menegakkan diagnosis ini tuh ini gejala itu yang seperti ini, oh dia dimasukkan ke ansietas, oh dia dimasukkan ke depresi, dia dimasukkan ke kecemasan. Ya, jadi kalau disambungkan ke di halaman 24 kerangka teori ini sepertinya masih belum sesuai. Ya, karena DSM itu bukan teori. Jadi kalau mau teori silahkan dicari lagi teori yang memang pas, karena ini kan sudah sebenarnya kalau nyari teori kan bukan di akhir ya, harus di awal. Nah, berarti silahkan dicari teori yang akhirnya sesuai dengan variabel yang memang mau kamu teliti. Banyak sebenarnya teori-teori ini ya, teori-teori yang mengarah ke kesehatan jiwa ya. Itu intinya yang ini belum sesuai deh, karena DSM itu bukan teori. Nanti minta referensi lebih lanjut ke Bu Arum karena Bu Arum punya banyak. Jadi kamu nanti cari yang paling sesuai dengan riset ya, dengan variabel-variabel riset ini gitu ya. Sip. Boleh. Ini yang nanti yang DSM ini bukan teori sebenarnya. Ya, betul. Kemudian kalau kerangka konsep kan sebenarnya kita mengikuti, tapi saya kok merasa ini masih mengganjal ya. Tapi tadi Bu Arum bilang kan DSM yang dipakai kan bukan yang 5 di Indonesia. Terus sementara dia udah terlanjur menggunakan DSM-nya 5. Nah itu gimana? Masih bisa? Nggak masalah atau? Ada beberapa, kalau di kesehatan ibu, di depresi ibu masih pakai 4 tuh. Nah, itu memang kita mesti buka lagi ya. Ini untuk remaja soalnya dia kan ya. Oke, nanti jadi lebih lanjut biar sesuai ya. Kalau misalkan pun kita ternyata kurang tepat, berarti kamu nanti harus sebutkan itu di keterbatasan penelitian. Bahwa ternyata harusnya ada standar yang tadi tuh yang lebih tepat ya, lebih cocok untuk remaja di Indonesia atau apalah gitu ya. Dan itu nanti keluar di saran untuk peneliti yang berikutnya. Tadi kan kalau saran untuk peneliti yang selanjutnya nggak terlalu spesifik ya. Nah, nanti kamu bisa lebih spesifik di situ ya. Oke, masih ada Bu Arum lanjutkan? Masih banyak. Terus ini sebenarnya variabelnya apa sih, variabel dependennya? Variabel dependennya gangguan mental emosional. Gangguan mental emosionalnya berarti yang menjadi utamanya adalah gangguan mental emosional, bukan normalnya kan? Iya. Bukan di normalnya kan? Ya, karena yang mau kamu soroti adalah gangguannya. Kan ada juga misalkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan
determinan, ya, Kalau determinan. determinan berarti yang sehat. Nah, masalahnya di tabel chi-square-nya, tabel silangnya itu yang normal yang di sebelah kiri. Oh, oke. Jadi codingnya Codingnya itu kalau yang jadi normal masalah yang gitu ada. ya. Fokus masalahnya itu Fokus ada di sebelah nolnya, kiri harus. yang nolnya di sebelah kiri. Berarti yang gangguan mentalnya bukan yang normal. Berarti gangguan mental dulu Baru baru yang normal. Yes. Ya. Dan itu juga codingnya ada beberapa yang terbalik tuh. Kan kalau kita mau bikin coding antara independen itu kan harus sama ya. Contohnya nih, ini di halaman 53. Jangan 53 deh, 54. Kalau berkaitan dengan ekonomi, kira-kira yang beresiko untuk mengalami gangguan mental emosional yang berdasarkan riset yang ada ya ekonominya rendah atau yang tinggi? rendah Yang rendah berarti beresiko untuk kejadian. ya. Coba dibuka halaman 54. Codingnya udah benar belum? Ya, betul tuh. Terbalik ya. Yang UMR-nya di bawah itu dia cenderung akan ke normal codingnya seperti itu kan? Harusnya tadi kan kamu bilang statement di awal bahwa orang yang mengalami gangguan itu beresiko karena dia Pendapatan negara di bawah iya, UMR. berarti harusnya dia codingnya beresiko kan? Jadi kalau ini ya, kalau chi-square itu kalau dia beresiko, misalkan nih, ini GME-nya ya, ini normal. Yang lebih, ini kan 01 nih kalau kita coding di statistik ya. Iya. Di sini ini yang dekat dengan GME ini adalah yang beresiko. Yes. Yang beresiko itu yang UMR-nya rendah apa yang tinggi? Yang Yang rendah rendah. kan? Oke. Boleh. Masalahnya adalah punya kamu di sini normal. Iya. Jadi kebalik-balik. Yes. Jadi kalau tabel ini dicocok, normal cenderung ke yang GME. Ini yang terbalik ininya Bu, resikonya. resikonya. Yang di atasnya yang terbalik. Sama nilai OR-nya ini juga kalau konsisten kalau mau dimunculkan semua karena di analisis divariasi yang sosiodemografi OR-nya dimunculin ya di halaman 53. Tapi kemudian kamu di halaman berikutnya 54 dan tabel berikutnya 54 nggak ada OR-nya. Karena tidak berhubungan. Ya. Ya. Oh nggak begitu. Jadi sebenarnya Persepsinya. ini kan kamu kebalik juga nih. Iya, karena terbalik jadi nggak tahu. Kebalik. Jadi sekarang itu signifikansi itu tidak hanya tidak hanya melihat dari nilai value. Tidak cukup ya. Tidak cukup. Kenapa? Itu kan hanya dan value itu Batasan. sangat dipengaruhi oleh jumlah Sampel. Ya. Kemudian belum nanti selnya kalau nilai expected selnya itu ada yang kurang dari 5 itu akan berpengaruh. Makanya akhirnya fokusnya adalah di OR. Nah, Jadi OR kalau tetap OR-nya dimunculkan. dia lebih dari 1, bisa jadi memang ada hubungan. Cuma karena terbatas sampelnya, sehingga dia tidak berhubungan. Tapi secara resikonya dia sudah dapat kalau OR lebih dari 1. Ya makanya silakan tetap dimunculkan saja OR-nya. Jadi kita tidak percaya 100% dengan value ya, karena memang tidak boleh seperti itu. OR itu akan lebih melihat bagaimana sih peluang yang memang risiko peluang yang akan terjadi pada masalah ini. Jadi tetap dimunculkan saja sama yang ini, yang tabel 513 tuh. Kan kamu ada tuh peran orang tua. Ini nggak bisa didami ya. Didami tuh dibikin 2. Karena ini kan kuesionernya udah kuesioner baku PBI yang saya pakai. Jadi saya semuanya. Oke, kalau memang tidak bisa tidak bisa didami, dimunculkan OR-nya pakainya regresi logistik sederhana. Nanti jadi kamu tahu yang beresiko, yang dia beresiko atau malah mungkin dia menurunkan resiko tuh yang mana. Kalau ini kan nggak ketahuan ya, cuma signifikan, tapi resikonya ada di Yang peran mana? orang tua yang mana. Nah, jadi Atau jangan pakai gini dulu resiko. kali ya, untuk yang peran orang tua, ini karena pembagian kelompoknya ada 4, perlu dijelaskan yang bagus yang mana? Optimal tentu ya, Iya, betul kan? bagus. Yang cukup bagus, Cukup bagus ada nih. affectionless control Affection. atau affectionate constraint. Iya.
Oke, itu. Kemudian yang affectionless control berarti lebih buruk dong. Harusnya posisinya di atasnya tuh. Baru neglect. Neglect paling parah kan? Gitu ya. Jadi posisinya kalau dari yang paling beresiko neglect, kemudian affectionless control gitu. Mana yang lebih beresiko nih? Si constraint sama yang control. Kalau yang beresiko ini ada di affectionless control, lalu ada Affectionate constraint. ada neglected ini kan ada 28 responden yang mengalami gangguan mental. Bukan jumlahnya. Gradasi Dari coding keparahannya ke apa ya? Tingkat baik buruknya pengasuhan, ideal atau tidaknya pengasuhan nanti dicek ya. Apakah ini sudah berurutan seperti ini? Kalau kita lihat dari istilahnya, kalau saya melihat dari istilahnya, ini affectionate constraint itu agak lebih baik daripada affectionless control gitu loh kalau dilihat dari istilahnya. Nanti kalau ternyata di situ memang demikian, berarti kita harus bikinnya berurutan gitu loh Kak. Jadi codingnya berurutan. Nanti kata Bu Arum kan bisa dilihat itu apa istilahnya tadi tuh. Untuk statistikanya itu jadi kita nggak bikin chi-square gitu kan ya, pakai regresi gitu karena dia ada urut-urutannya gitu kan, kecuali kamu mau bagi dua, yang satunya ini masalahnya yang bagus cuma satu optimal parenting dan dia cuma satu, ini pasti tidak bisa ya, jelek banget kalau diukur dengan chi-square gitu ya kan. Pakai ini paling dari Pranoto yang paling bagus tuh, yang paling positif, yang optimal kan. Gak apa-apa, nanti di regresi logistik sederhana, OM-nya dimunculin. Pakai baseline-nya, baseline itu referensinya ya. Jadi kan ada tuh di situ. Referensinya itu dilihat yang neglected aja, yang neglectful parenting. Itu jadi referensinya boleh, atau optimal parenting boleh. Jadi mau yang paling apa? Paling bagus atau paling cuma memang codingnya mesti dibalik. Coding yang GME-nya berarti kan harusnya neglect. GME-nya yang nol. Neglected-nya berarti yang GME sebelah kiri ya. Ya. Kalau ini udah bener berarti neglectful di atas nih. Iya, tapi yang ininya, yang GME-nya yang masih GME-nya yang salah. Karena kalau jangan dibalik di sininya ya, di codingnya. Iya, record. Kamu di sini terus cuman mindahin doang. Kan beda hasilnya. Ya, jadi codingnya mesti di-record lagi, record ya. Main SPSS lagi. Iya. Yes. Semangat ya kalian. Tenang, ada Bu Arum. Terus ini coba deh dibuka deh. Saya tertarik nih. Kamu kan menjabarkan ya dari halaman 51. Itu kan gangguan mental emosional yang kamu tampilkan di situ kan semua pertanyaan dari nomor 1 sampai item analysis. Kenapa ini tidak dibahas yang nomor 17? Itu nomor 17 itu lumayan mengejutkan loh. Di pembahasan muncul nggak itu? Dia pembahasannya yang bivariat, tidak melihat per item tadi ya. Nomor 17 apa coba? G17, apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup? Nah, yang jawab ya, sekian, tuh 17%. Itu kan menarik tuh data itu tuh. 17% mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup loh. Pengen. Iya kan? Nah, terus kalau highlight itu ya. Kan GME dia lebih dari 6, itu kan GME. Kalau dia cuma 2, skornya cuma 2, tapi yang nomor 17 nya iya. Kamu masukin kemana? Nah itu harusnya pertimbangannya. Kalau di standar itu bagaimana ngitungnya? Equal ya, setiap statement itu sama nilai butirnya itu penilaiannya sama semua. Oke, nah untuk riset kamu sekarang ini enggak ada aturan Bu. Jadi kalau untuk penentuan GME pakai SAQ itu memang cut off point-nya 6. Tapi di bawah 6 kalau nomor 17 dijawab iya, nah itu sudah masuk GME. Maksudnya itu maksudnya jadi recordnya itu nanti ada masukkan si if G17 itu yes, berarti maka dia tetap masuk ke GME gitu maksudnya.
ini GME-nya bisa nambah lagi nih berarti, padahal tadi udah tinggi. Parah Ya ya. karena ini coba dicek, kan nggak banyak 130, kalau kamu susah Iya. pakai if dicek aja yang dia tinggi, oh nomor 17 benar. Karena begitu kalau pakai SAQ walaupun dia di bawah 6 tapi nomor 17 dijawab iya, itu sudah masuk ke GME, malah harus darurat darurat Kesehatan mental. ya psikologis harus dirujuk. Nah itu Kak disebutkan di cara analisis data ya, cara mengolah data. Disebutkan di bagian metodenya. Tadi yang codingnya, kan codingnya tadi skornya sekian gitu kan, batasan cut off-nya 6, tapi tadi yang si if tadi itu disebutkan gitu, supaya orang tahu ya. Jangan terlewat. Itu ya, dan itu harusnya dibahas tuh, karena udah banyak yang bunuh diri, gede loh itu 17 itu buat bunuh diri, melebihi angka yang dari nasional. Ya kan, itu sebenarnya pertemuan menarik yang bisa kamu bahas di pembahasan, sehingga nanti akhirnya ada saran nih, sarannya jangan normatif saja, sarannya normatif banget ya. Sarannya di sini, gimana ya pihak sekolah, jangan juga ke puskesmas hingga screening, sekarang yang di tes screening kan sebenarnya sudah dilakukan. Jadi pertanyaan adalah tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut dari pihak sekolah, tindak lanjut dari pihak puskesmas, tindak lanjut orang tua. Apalagi di situ ada kamu mengkaji atau menganalisis tentang orang tua. Bagaimana nih orang tua? Kan bisa nih misalkan sekolah mengadakan seminar parenting buat orang tuanya semua diundang duduk bersama, maka itu sudah dilakukan atau belum? Karena kalau saran di sini kan normatif banget ya. Normatif sekali, silahkan lah. Ini jadi saran itu sebenarnya menjawab dari hasil atau temuan-temuan yang sudah didapatkan nih, kayak tadi udah bunuh diri mau didiemin, udah bunuh diri loh, masa mau didiemin kan? Terus peran BK selama ini seperti apa? Ya berarti harus ada kerjasama yang atau screening, siapa yang mesti melakukan? Kalau nunggu puskesmas bakalan lama. Ya terus solusinya bagaimana? Nah itu yang harus diberikan saran oleh kamu di bab terakhir. Itu ya, kemudian kesimpulan gak usah di poin-poin deh, langsung dinarasikan dalam satu paragraf, tapi sudah langsung yang berhubungan tuh apa ya nggak usah ditulisin satu-satu lagi ya. Di pertama, jadi kesimpulan itu sebenarnya menjawab tujuan ya, berarti dari tujuan pertamanya adalah melihat gambaran GME ini ya, GME berapa persen, terus apa aja yang berhubungan, jadi nggak usah sebenarnya biar lebih ringkas. Terus satu lagi di keterbatasan ya, penelitian. Ini self reporting berarti ya. Nah, ada bias nggak di situ? Yakin. Dia jujur. Isinya bareng-bareng kan? Iya sih. Dia ngisi bareng. Ada Pakai kuesioner atau kuesioner elektronik atau cetak? Elektronik. Ya, Isinya bareng-bareng. Apa namanya, isi bareng-bareng kan? Iya, di satu kelas kan mereka pada masing-masing megang handphone. Ada penjelasan di awal. Iya, saya jelasin. Ditongkrongin. Di setiap pertanyaan. Oh enggak. Di setiap pertanyaan ada penjelasan. Dijelaskan PSP-nya di awal. Enggak sih saya. Ya itu gak masalah juga, itu sudah terjadi, tapi itulah yang harus dijelaskan di keterbatasan. Self reporting itu cenderung paling pertanyaan banyak banget tuh. Yang SRQ 20, terus yang tadi pengasuhan orang tua sudah 25, berapa banyak? Bosen banget itu jawabnya. Bias dalam mendapatkan. Khawatirnya dia ngasal. Nah, itu yang harus di keterbatasan, karena mungkin terlalu banyak. Makanya kenapa mereka sekarang instrumen kesehatan jiwa cuma 4 pertanyaan. Sebenarnya kalau bilang ukur, ya nggak ukur, tapi bias juga 20 ya. Akhirnya ada pertanyaan nomor 17 dia nggak baca, iya juga. Ya kan? Atau tidak ya. Itu saja mungkin. Ini sebenarnya kalau dimodifikasi bisa jadi akan bisa merem. Bisa dipublikasi. Bisa. Ya. Nanti saya pengen lihat hasil recordingnya lagi ya, kayaknya akan ada perubahan di OR. Ya. Bawa perangkatnya ya, laptop dan lain-lain. Pada saat ini kan. Baik, terima kasih Bu Arum. Kita lanjut dengan Bundari. Ya. Ini lipetannya lebih banyak lagi. Iya. Sama. Sama, oke. Lipatannya sama, itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Arum sama, saya setuju dengan itu. Mungkin tadi pertama memang cek kembali penulisan ya, ini banyak yang SPO-nya nggak jelas dan kemudian lihatlah di buku
buku pedoman. Yang berikutnya lagi adalah lihat yang secara ilmiah itu kayak apa sih? Gaya penulisan, Gaya teknik penulisan. penulisan. Oke. Yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan data. Tadi kan Anda menyebutkan dari 19 dan sebagainya. Itu sebenarnya gimana sih trennya? Nah, itu ini juga sama. Kasih kode. Sebaiknya dari 3 paragraf itu coba jadiin 1. Nah, gimana? Apakah terjadi peningkatan atau bagaimana? Itu ya. Kemudian ini ada yang menarik, Indonesia nomor 1 apa nomor 2 ya? Runner up nomor 2. Nah, Sama kayak TB. itu kapan dan sebenarnya dari mana? Karena itu menarik, itu mungkin yang harus di Diangkat. flow gitu loh. Kenapa harus ini? Itu tahun 2017 ya itu masih ya. Tadi saya lihat yang runner up itu. Runner up tadi berapa? Tapi angkanya naik terus. Jadi angka segitu aja kita udah juara 2. Apalagi dengan angka sekarang. Jadi artinya akan meyakinkan sehingga jawaban tadi yang ditanya Bu Arum, kenapa Anda meneliti mengenai ini? Bukan karena saya korban, tetapi angka itulah justru yang lebih objektif ya. Gitu ya. Yang berikutnya, kenapa di SMK itu? Coba dijelasin karakteristiknya SMK itu gimana? Rata-rata kan SMK yang SMK itu mungkin lebih pengenalannya itu risikonya lebih besar ya kan, dominan berisinya laki-laki dan itu juga lingkungannya berada di antara terpencil. Oke, itu dari analisis Liana atau mungkin pernah baca gitu loh, berkaitan dengan risiko pembulian di SMAK itu lebih besar dibanding dengan SMA biasa. Pribadi. Tapi saya kira mungkin ada ya. Bisa aja. Artinya pribadi boleh dimasukkan. Saran saya tambahin 1 aja misalnya ya. Penelitian bahwa di SMK lebih tinggi pembuliannya dan seterusnya. Tadi misalnya tuh karakteristik SMK yang kebanyakan laki-laki. Misalnya dianggap bahwa secara gender anak laki-laki itu lebih nakal dalam tanda petik, atau sebenarnya sih kalau secara teoritis perempuan lebih banyak kegangguannya, tapi si perempuan itu lebih gampang ekspresi. Kalau laki-laki dia jarang baperan, jarang kena masalah kesehatan mental, tapi dia nggak terbuka kalau dia terkena gitu. Misalnya tuh yang pernah saya baca seperti itu. Nah, Diana cari itu referensi-referensi yang menunjang statement tadi gitu, walaupun cuma 1 atau 2. Sehingga justifikasi untuk SMK-nya itu ya. Bukan karena belum ada penelitian. Ya, nah itu bagus banget. Nah kemudian yang berkaitan yang berkaitan tadi tujuan khusus, setuju tuh prinsipnya adalah uni dan B. Bahasanya dimudahkan saja, nggak usah distribusi frekuensi ya. Terus ini mungkin gini ya, ini ada distribusi frekuensi pada setiap variabel. Saran saya uraikan aja variabelnya apa saja. Jadi variabelnya mulai dari independen semua. Jadi 1 pertanyaan pertama itu sudah terjawab untuk univariabelnya. Yang kedua baru hubungan antara variabel apa dengan apa dengan apa. Jadi yang univariat dijadikan 1. Ini kan nyampe kan setiap variabel apa? Itu kan ya. Oke. Nah yang berikutnya saya mau nanya, Liana ini penelitian bermanfaat enggak sih? Mantap dong jawabannya. Bermanfaat apa enggak? Gitu. Nah, kalau bermanfaat kalimatnya ya jangan dirubah, jangan harapan. Kalau manfaat itu lah yakin bahwa penelitian ini akan memberikan bla 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 gitu. Jangan harapan dari peneliti diharapkan ini akan bermanfaat. Itu hanya harapan. Tapi kalau Anda yakin bahwa ini bermanfaat, tulis saja secara gitu ya. Semungkin ini banyak arah kaitannya dengan kalimat-kalimat. Itu masih bahasa proposal. Bahasa proposal. Gak pede gitu ya. Gitu ya, Liana. Termasuk juga yang disaran juga sama. Udah to the point aja lah. Berarti seperti yang Bu Arum sampaikan. Misalnya pada sekolah melakukan parenting, pada siswa harus penguatan diri, bla 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 bla, gitu ya. Yang selanjutnya untuk di lingkungan ruang penelitian itu 5W1H prinsipnya. Kemudian alasannya nggak usah dimasukin lagi, udah selesai di atas. Jadi lebih praktis lagi. Terus sama tuh tadi untuk teori juga sama ya, kita clear ya bahwa itu adalah bukan teori ya di SM 5 ya, baru standar saja. Sehingga nanti mungkin dikembalikan sesuai diskusi yang tadi.
Nah, kemudian ini untuk supaya teratur saja. Jadi di kerangka konsep kan ada itu ya variabelnya umur, jenis kelamin, bla 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 gitu ya. Nah, ini juga nanti di tujuan juga samain aja. Jadi di tujuan, kemudian di DO kan kerangka konsep, terus urutan yang di DO juga sama. Jadi yang pertama apa? Dependennya dulu. Yang kedua adalah apa nih? Umur, ya umur. Di hasil munculnya juga sama juga. Jadi enggak yang di kerangka konsep umur, jenis kelamin, di DO dibalik juga ada umur, ada usia, sesuai deh, prinsipnya disesuaikan saja. Jangan lupa konsisten, jangan lupa coding. Yang berikutnya lagi di hasil ukur nggak usah pakai penjelasan, udah langsung aja hasil ukurnya apa, gangguan dan tidak gangguan gitu ya. Pengukurannya nanti ada di DO. Jadi langsung aja, nggak usah dengan 10 pertanyaan, udah itu nanti ada di tempatnya tersendiri. Terus tadi kodenya jangan lupa, saya setuju sekali karena nanti bahasanya akan berbeda. Maaf Bu, saya potong yang ini, yang variabel dan yang variabel validitas. Kalau kamu sudah pakai instrumen yang baku, itu sebenarnya nggak usah ditulis lagi uji validitas reliabilitasnya. SRQ itu kan sudah diadop di Indonesia ya, punya WHO ya. Itu sudah terstandar. Kalau diuji lagi, kamu tinggal menjelaskan bahwa instrumen SRQ ini sudah baku dalam bahasa Indonesia, dicari justru referensi sumber itu. Dari mana validitas reliabilitasnya berapa gitu. Bukan kamu melakukan lagi sama kayak instrumen yang peran orang tua. Coba dicari. Maaf ya Bu. Jangan lupa karena ini nggak perlu ditulis lagi maksudnya. Iya, karena udah baku, udah terstandar. Tapi kamu melakukan uji validitas ya? Uji coba. Dia lakukan lagi karena dia menganggap ada tambahan variabel lain yang diteliti. Ya, tapi untuk SRQ-nya sama perannya nggak perlu. Harusnya nggak perlu. Yang perlu diuji validitas adalah yang pikiran sendiri, kejadian kekerasan, yang pikiran sendiri. Oke. Itu kan instrumen untuk mengukurnya udah baku banget secara psikologis, jadi nggak perlu lagi kamu gitu. Tapi ada yang kamu ubah nggak dari instrumen baku kemudian jadi sama berarti semuanya kayak pakai? Malah di uji validitasnya itu ditambahkannya gini, untuk instrumen SRQ dan peran orang tua namanya apa ini, peneliti mengadop dari mana yang sudah teruji validitasnya. Jadi instrumen bahasa Indonesia-nya dari mana sumbernya itu yang harus kamu sampaikan. Jadi nanti mereka nggak, kok uji validitas lagi, berarti ada perubahan pertanyaan dong, ternyata sama juga gitu kan. Oke. Oke. Selanjutnya ini hanya meluruskan kembali. Ini saya kasih contoh nih. Di hasil penelitian itu adalah gambaran distribusi karakteristik sosial demografi. Padahal di kerangka konsep nggak bunyi kayak gitu. Intinya sama deh, ya, konsisten. Walaupun bosen tapi ya karena yang ditulis Istilah yang digunakan konsisten. Nah ini saran saja, kalau untuk misalnya peran kategori peran orang tua kan tadi sudah didiskusikan ya, ada 4 kategori. Kalau saya itu dulu yang ditonjolkan, baru dari itu kemudian di breakdown ke bawahnya. Kalau yang Giliana tulis kan breakdownannya dulu baru disimpulkan. Ini saran saya nanti dengan pembimbing saja silakan. Itu adalah garis besarnya, kesimpulannya kayak apa sih? Nah dari yang besar itu kemudian di breakdown lagi, isinya begini. Demikian juga untuk GME juga dulu dari hasil analisis GME begini, kemudian dijabarkan masing-masing. Itu saran, silahkan berdiskusi lah ya supaya selesai. Dan sangat setuju bahwa yang diteliti ini, saya mau tanya sebelum ini, apakah kejadian gangguan kesehatan mental atau kesehatan mental? Oke, kalau gangguan kesehatan mental yang berikutnya itu ada di balik analisisnya ya, coding-codingnya. Tetapi kalau Liana mau misalnya kesehatan mental, berarti nggak usah kan, itu tinggal nanti diskusi lagi. Wah itu judulnya artinya gangguan mental emosional. Nggak ada kesehatannya. Kan hanya ada 2 kan Indonesia, gangguan mental emosional GME atau DGJ. Sebelum dia jatuh ke ODGJ, dia GME dulu gitu kan. GME itu contohnya stres. Jadi kata kesehatannya itu dihapus dari judul ya, dari depan tuh udah dihapus.
Tetap ya. Ya, terus sehingga nanti kan karena ini nanti codingnya akan berubah, pasti hasilnya kemungkinan berubah meskipun nggak terlalu banyak sih ya. Kalau Pembahasan nggak saya akhirnya akan ini. berubah ini Mas. Kalau dia bisa kembali tuh. Jadi nanti makanya nanti saya tidak akan membahas di pembahasan dan segala macam, tetapi tolong itu nanti menjadi perhatian Liana. Yang selanjutnya, nah sama kesimpulan adalah kalimat singkat. Kalaupun tetap harus mengacu kepada tujuan khusus ya. Jadi tujuan khusus pertama tadi kan univariat. Jadi univariatnya adalah fokusnya adalah di GME kan. Menurut Liana, bagaimana kondisi ada hasil penelitian yang ada GME di SMK ini? Cukup tinggi ya Bu ya. Cukup? Cukup? Kenapa cukup? Karena sesuai dengan frekuensinya kejadian gangguan mentalnya yang sebanyak 119. Lihatnya mungkin ini cukup apa tinggi? Nasional berapa? Nasional berapa? Secara nasional? 3 koma tadi kan? Nah, Kecil. Berarti ini tinggi. sangat Banget. Saya bilang pembahasannya Temuan. pembahasannya belum on point gitu. Dia masih khawatir ya, kayaknya tuh dia jaga-jaga. Takut gitu. Padahal ini temuan yang harus di loh, gitu ya. expose. Sangat tinggi Mbak. Tadi kalian bilang cuma 3. Kaget. Ini 79. Berapa ratus kali tuh ya? Ya tinggi banget ya. Saya dari awal tapi juga tapi apa ya? pembahasannya kurang bunyi Bu. Maksudnya kurang diangkat. Sama yang bunuh diri ini bisa jadi memang benar. Ya malah kalau kita tambah tadi yang bisa jadi dia cuma 2 tapi nomor 17-nya dijawab iya. Berarti nambah lagi kan itu kan ke GMI-nya bisa lebih gitu. Ya, jadi kesimpulannya apa Mbak? Misalnya kejadian gangguan mental emosional pada remaja di SMK Rosma ini tinggi. Jadi Sangat tinggi. Apa namanya? Rescue. Risiko GME. tinggi. Darurat. Darurat jiwa. Ya, jadi itu penting Mbak, itu penting banget. Justru itu yang akan menarik untuk orang untuk melihat kekhawatiran yang karena kalau GME tadi GME itu pintu masuk untuk ODGC kan. Nah ya udah kebayang kan. Kebayang nggak kalau ada 119 yang nanti mungkin nggak tahu berapa tahun lagi akan jadi ODGC. Dan itu jadi pemimpin negara. Waduh, seru ya. Ya udah itu maksud saya kesimpulannya adalah singkat tetapi tadi padat. Ya. Jadi presentasi oke, tapi satu aja misalnya kalau ini 79 ya 79, yang 31 nggak usah gitu. Orang udah paham, oh Sisanya pasti normal nih. Aman. Demikian juga untuk pola asuh. Pola asuh itu ternyata yang optimal cuma 1. Berarti Mak salah semua, bapak-bapak salah semua. kebanyakan TikTok nih TikTok lah ya. Nanti kamu cari suami yang kayak mana? Gitu ya, jadi mungkin kesimpulannya nanti ada satu yang gede tadi yang blow bahwa ini menjadi darurat untuk GME, kemudian mungkin juga orang tua tadi pola asuh, kemudian yang selanjutnya yang berhubungan apa yang tidak apa. Tapi ketika bilang berhubungan, pengen dimasukkan. Sama terakhir adalah yang saran tadi yang mudah di kalimatnya harus. Contohnya apa kalau dalam hal ini misalnya? Contoh saran. Contoh. Operasional. Oh, yang mana yang gampang untuk yang operasional. Untuk sekolah saja apa yang harus dilakukan? Saran ke sekolah apa? Karena sekolah lebih aware aja, lebih aware sih. Lebih aware itu kayak apa sih? Kayak lebih terbuka, Bagaimana terbuka? melakukan secara rutin ada Apanya? bimbingan. Nah, apa tuh? Gitu. Bimbingan apa? Bimbingan secara konseling misalnya. Kalau dulu saya seperkelas gitu kadang suka ada bimbingan bisa sesi curhat kepada dosennya. Jadi dosen pada gurunya. Jadi kan guru tahu ya mana yang ini anak yang bermasalah, ini anak yang mungkin normal. Sebenarnya udah ketahuan yang bermasalah. Dari hasil saya lakukan, yang harus ditindaklanjuti adalah ini bermasalahnya mau diapain harusnya. Sudah sebaiknya, bukan sebaiknya lagi, harus segera ditindaklanjuti mengingat hasilnya tadi sudah sangat tinggi, bahkan sudah ada yang bunuh diri. Kan tidak, sudah itu dikonseling,
udah langsung dibawa ke rujuk psikologis. Itu ditulis tuh. Berani nggak kamu nulisnya? Jadi Kamu punya datanya loh ini. Nggak bisa, udah mau bunuh diri itu udah nggak bisa ditoleransi. Oh ya mau bunuh diri ya tunggu ya. Oh nggak bisa. Ya kan? Sudah ada keinginan saja, dia sudah menyampaikan bahwa dia mau menyakiti atau mengakhiri hidupnya. Berarti sudah ada sudah mengarah ke sana. Dan kalau di puskesmas ya rencana tindak penata laksanaannya itu sudah harus dirujuk. Nah kamu di penelitian kamu nemu. Nah kalau saya itu segera bukan screening lagi, udah harus tindak lanjut penata laksanaan rujukan ke psikolog. Jadi kerjasama dengan psikolog atau dengan pelayanan kesehatan untuk segera menindaklanjuti siswa-siswa yang memang sudah mempunyai kecenderungan dan resiko bunuh diri. Untuk yang sehat baru ada edukasi yang sehat, tapi yang sudah bukan berisiko lagi ya, yang sudah mengarah ke GME ya harus segera dilakukan konseling. Jadi di sini ditulis bagi yang berisiko tadi apa, yang masih setengah sehat Masih sehat aman. bagaimana, itu tulis ya. Nah tadi kalau dari diskusi yang tadi itu adalah berarti satu saran saya, Liana itu presentasi ke sekolah supaya sekolah itu tahu bahwa muridnya Bapak Ibu semua tuh begini loh. Mau bareng saya, Bu Dari apa Bu Arum apa Bu Rame? Ya betul. Ayo. Presentasi bukan apa ya, kita hanya menunjukkan itu Pak Bu, ini hasil penelitian kami terkait dengan anak didik Bapak Ibu semua, dan ini akan berisiko bla 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 bla. Nah tadi sarannya adalah muncul bagi yang ada kaitan dengan bunuh diri untuk segera ditindaklanjuti, bagi yang belum, nah janganlah ya. Untuk mencegah itu perlu adanya tadi mungkin ada konseling, pendekatan dan lain-lain. Itu jadi lebih aplikatif Mbak. Sekarang anak remaja kan FOMO. Bunuh diri itu menjadi tren, bahwa menunjukkan bahwa itu lo ini lo keren lo mau mengakui dan akhirnya mau ngambil tindakan itu tuh menjadi sesuatu yang yang pembuktian gitu. Itu seperti itu lah. Kebanyakan yang FOMO kenapa? Ya pokoknya nggak itu Karena kalau ada Bangga Bu kalau dia sakit itu. Kalau mereka nge-share kasus bunuh diri aja Bu, netizen yang anak-anak muda itu komennya pernah baca nggak? Kakak kamu keren bisa ngambil keputusan itu. Coba. Nah kamu baca kan? Itu FOMO kan? Itu mereka mengapresiasi bahwa bunuh diri adalah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sudah berat. Apa nanti nggak akan seperti itu kalau tidak segera ditindaklanjuti? Iya kan, karena setiap hari akan ketemu dengan circle di sekolah itu, makanya apa? Sudah bukan konseling lagi, udah dirujuk itu ke ke ininya lah ya, ke ahlinya gitu. Oke. Saat penelitian juga saya temuin ya, ada salah satu murid ngomong ke saya gimana saya caranya bisa lepas dari tramadol. Jadi Ini di sini nih, iya, di sekolah ini. iya. Ya udah masuk tramadol. Jadi kan mereka PKL ya Bu ya, jadi doping itu sebagai doping. Ya Kan Allah. saya juga kan, ini kamu ngonsumsi kayak gini tuh dari mana? Tahu dari Pasti mana? dari kayak tadi ya dari lingkungan juga, karena juga terus di doping saya jadi dan sama PKL jadi kan harus bisa kuat gitu. Oke. Disampaikan kan gurunya. Belum sih saya. Itu berapa orang Kak yang Ya itu cuma cuma satu. Cuman kan laki biasanya. laki-laki. Cuman kan saya tanya ini kamu dapat kayak gini dan berani coba ini gara-gara apa? Teman-teman saya juga memakai. Ya berarti kan dia di dalam lingkungannya banyak yang pakai itu. Circle-nya banyak. Tapi emang kemarin aku ketemuan sama yang harm reduction itu mereka yang pendampingan itu dia bilang sekarang udah enggak zamannya orang pakai sabu, ekstasi dan lain-lain itu. Sekarang pakainya itu dia. Obat-obat bebas, obat-obat terbatas ya. Obat-obat yang harusnya dengan resep dokter tapi mereka bisa dapat. Termasuk yang tramadol itu. Dan itu kampung-kampung emang ke Bima, ke pedalaman-pedalaman yang harus Berarti kalau sudah seperti itu screeningnya bukan screening jiwa, tapi screening nafza. Oh iya, Nafza udah itu. nafza. Jadi teman-teman tadi sebenarnya bisa disampaikan di tulisan ya, yang nantinya akhirnya ke pihak
puskesmas dan sekolah itu disampaikan sekalinya arahnya tidak hanya kesehatan jiwa. Oh, masih ingat nggak orangnya? Iya sih. Tapi itu kan harus ini ya dirahasiakan kan ya. Jadi kamu cuma bilang bahwa ada statement seperti ini. Nah itu ditambahkan termasuk di bagian apa namanya hasilnya, terus nanti dibahas itu termasuk di dalamnya kita harus bagaimana gitu. Bahwa kejadian ini ternyata Ini kapan sih penelitiannya? baru kemarin. Kalau baru jadi kamu ya, ini nanti dirapihin dulu, terus PPT-nya mau sampaikan ke sekolah. Kasian loh. Ini mereka mungkin butuh bantuan juga adik-adik kelas di sana ya. Jadi ya ini izin ke kepala sekolah, konselor ke BK-nya. Terus itu memang di situ ada pihak puskesmas. Sekarang kan sebenarnya sudah mulai ada apa namanya di tingkat puskesmas itu sudah ada ini menata laksana untuk kasus-kasus begini. Nanti akan dirujuk ke psikologis karena kalau nyari psikolog sendiri akan mahal. Tapi kalau kasusnya rujukan dari puskesmas itu biasanya akan dicarikan. Nah itu yang harus segera ditindaklanjuti. Ya, jadi dalam bikin PPT atau apa Atau satu ini elektronik poster atau apa postingan gitu. Nah terus nanti kasih minta kepada sekolah untuk approval dulu. Bahasanya gitu aja. Jadi nggak kesannya kita mengajari mereka gitu ya. Sebenarnya menyampaikan saja ibu ini hasilnya. Ini hasilnya. Jangan diekspos ke media. Ke media loh, kan namanya jelas banget nih. SMK Memalukan. Nanti kita hapus nama sekolahannya jadi pertimbangan itu karena kasus temuan Ini kasus izinnya kemarin kemana? Izin penelitian langsung ke sekolahnya kasih izin Ke nanti. siapa yang kamu guru BK-nya? Guru BK. Nah itu disampaikan obrolan ringan lah, nggak yang formal. Itu terima kasih sudah diberikan Menyelesaikan. apa namanya kesempatan saya untuk meneliti, tapi ibu boleh menyampaikan hasil penelitian saya. Ini hasilnya bu. Nanti kalau ada pertanyaan baru. Yang penting kamu sudah menyampaikan hasilnya begini loh bu. Ini sedikit mencenangkan untuk saya juga. Mungkin bisa ada tindak lanjut dari pihak sekolah gitu aja. Oke. Masih ada lagi Bu? Sudah? Sudah. Aman ya. Baiklah, sementara ini kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusinya sementara kita selesaikan. Jadi kalian boleh tunggu di depan. Kami akan rapat tertutup untuk menentukan hasil sidang kali ini. Liana angkatan berapa sih? Angkatan berapa? 20. Kamu siapa? Aku nggak terlalu paham, nggak kayak dulu hafal ya. 2020 sekarang 2020. Soalnya siapa? Oh, Rehan. Oh yang ini